Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Saya percaya itu karena anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita memasuki rangkaian doa dan puasa hari yang ketiga. Mari di pagi ini juga kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Bapak Ibu Saudara sekalian, tulah yang ke-10 ini merupakan sebuah kisah yang memiliki makna yang sangat dalam. Setidaknya dari kisah tulah ke-10 ini ada dua hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan setiap kita mengenai kedaulatan Allah atau kehebatan Allah. Bapak Ibu, dalam perspektif masa itu, kisah mengenai 10 tulah sebenarnya merupakan kisah peperangan antara Yahweh dengan dewa-dewa Mesir. Tulah ke-10 ini menjadi penting karena tulah ini menjadi puncak dari peperangan antara Yahweh dan dewa-dewa Mesir. Lewat tulah ini, Musa ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata semua dewa Mesir, bahkan juga Firaun yang dianggap sebagai keturunan dewa, tidak berdaya di hadapan Yahweh. Bahkan ketika Yahweh mengambil semua anak sulung mereka, di sana Yahweh sedang menunjukkan bahwa Yahweh sedang menghancurkan kesombongan mereka. Yahweh sedang mempermalukan mereka. Yang kedua Bapak Ibu, kisah ini juga mengingatkan kita mengenai karya penyelamatan Kristus. Kisah ini mengingatkan kita mengenai karya keselamatan yang Allah lakukan di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa orang Israel selamat dari tulah yang ke-10 karena mereka melukiskan, mereka membuat tanda darah pada tiang pintu dan ambang pintu rumahnya. Nah Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh orang Israel ini merupakan sebuah bayang-bayang dari karya keselamatan yang dilakukan Kristus beberapa ratus tahun kemudian. Bapak Ibu, sama seperti orang Israel, kita juga diselamatkan oleh darah. Tapi kita bukan diselamatkan oleh darah domba biasa, kita diselamatkan oleh darah Kristus yang mahal, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bahkan kalau orang Israel diselamatkan dari kematian biasa, maka darah Kristus itu menyelamatkan kita dari kematian kekal. Singkatnya Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita tentang kehebatan Allah dan karya keselamatan Allah. Bapak Ibu, melalui kisah ini saya berharap kita semua makin mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya dalam situasi yang tidak pasti ini, kita mau semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dialah yang berdaulat, dia yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya perenungan ini juga mengajar kita untuk sungguh-sungguh memeriksa diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Terimalah Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kelepasan dari kematian kekal. Bapak Ibu, menutup perenungan pada hari ini, izinkan saya untuk sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti dengan penuh kesungguhan hati setiap rangkaian doa dan puasa yang kita ikuti setiap hari. Tuhan memberkati.